Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Salam sejahtera kepada kita semua, dan juga saya ingin menyampaikan video ini versi rilis saya kepada media massa, itu media cetak, media elektronik, media online. Ya, pada malam hari ini perkenalkan, izinkan nama saya Adi Partogi Singa Simbolan Esa. Pekerjaan saya atau profesi saya sehari-hari adalah advokat atau lawyer dalam bahasa Inggrisnya. Di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Untuk ini adalah ilmu pengetahuan buat masyarakat, ya, terkait hukum. Tidak buta hukum dan tidak buta politik. Ya, saya sayang kalau tidak ada yang menyuarakan ini. Dalam hal ini, saya beberapa hari yang lalu membaca deadline atau berita deadline terkait masyarakat. Ada beberapa masyarakat menguji terkait MBG, makan bergizi gratis, di Mahkamah Konstitusi, ya, yang dimana ada beberapa masyarakat pemohon mengajukan permohonan uji materi terkait APBN, yang dimana anggaran pendidikan dialihkan ke makan bergizi gratis. Ya, saya sebagai pengamat hukum, ya, dan politik, saya melihat program Bapak Prabowo tidak ada disalahgunakan. Ya, ini kan dulu ada rekan saya, saudara saya, sahabat saya, aktivis 98, di mana terkait APBN, ya, anggaran APBN, yaitu anggaran pendidikan dari APBN, dan itu saudara saya Adian Napitupulu, ya. Nah, beritanya pun sangat gencar pada saat itu, ya. Anggaran APBN itu, anggaran pendidikan itu dialihkan kepada MG. Ya, saya sampaikan dalam hal ini, dalam video saya kan, Adian Napitupulu juga kan seorang praktisi hukum, praktisi politik, dan juga anggota dewan dari fraksi partai yang besar, ya. Kan dulu ada sahabat saya juga, senior saya, Habibur Rahman, menyampaikan, apakah mengetahui terkait dan menyetujui terkait pengalihan fungsi dari dana pendidikan, sedikit dana pendidikan dialihkan kepada MBG. Nah, itu dulu beberapa fraksi dari seluruh fraksi, ya, di DPR menyetujui, termasuk partainya fraksi dari saudara saya Adian Napitupulu pun menyetujui. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit. Ya, MBG, makan bergizi gratis ini, Bapak Prabowo tidak sembarangan menganalisa. Ya, idenya itu dicetuskan itu pastinya programnya itu sebelum masuk ke dalam program, Bapak Prabowo mentelaah dan membagikan share kepada dari orang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sosial, ya, kesejahteraan. Itu Bapak Prabowo menanyakan sesuatu itu, dan program itu sangat tepat buat saya, analisa saya sebagai orang praktisi hukum. Kalau melihat itu tidak ada kerugian ke negara, tidak ada
kerugian di dalam konstitusi, ya, dalam undang-undang dasar tidak ada, ya. Dan itu di dalam undang-undang dasar pasal mengikatnya itu pas tepat terkait MBG. Tidak ada penyimpangan, ya. Hak konstitusinya itu tidak ada, apalagi hak asasi manusia terkait MBG tidak ada, ya. Pendidikan, ya, kebagian anak sekolah dari dari TK, SD, SMP, SMA, ya, membuka peluang lowongan pekerjaan, penyerapan pekerja, pertanian, peternakan, perkebunan, itu semua mata rantainya jelas. Untuk bukan merugikan tapi menguntungkan program MBG itu, ya. Dan kalau dibilang untuk manajemennya, ya, ini kan belum ada belum ada 1 tahun kan, ya wajar. Program ini kan harus pembenahan, perbaikan, terus perbaikan, perbaikan dan pembaruan dalam program MBG makan bergizi gratis, tidak sembarangan, supaya tepat sasarannya dan tidak ada kerugian negara dan tidak dirugikan hak konstitusionalnya masyarakat terkait makan bergizi gratis, ya. Kepada masyarakat pemohon, masyarakat yang sebagai pemohon yang ada di MK menguji permohonannya, analisa kembali pasalnya, telaah lagi, dan batu ujinya Undang-Undang Dasar itu harus ditelaah lagi, apakah ada penyimpangan atau tidak, ya. Itu harus dibenahi permohonan. Dan saya ingin bertanya, ini permohonan atau gugatan? Kalau permohonan layak diuji kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau gugatan masuk ke dalam pengadilan negeri, ya, di mana itu harus diuji, atau petun karena undang-undang, ya. Itu harus diuji, harus dimatangkan materinya, ya. Dalam hal ini takutnya permohonan yang di MK sebagai pemohon masyarakat, beberapa masyarakat yang menguji terkait MBG ditolak atau NO. Harus ada bahan survei, penelitian, ditelaah lagi apakah masyarakat dirugikan, ya. Masyarakat mana? Apakah kalangan masyarakat miskin, masyarakat sedang, atau masyarakat yang ini? Tidak ada kerugiannya, tidak dirugikan. Ini kan semuanya membantu masyarakat, ya, membantu supaya anak-anaknya tidak kelaparan di saat jam sekolah, ya. Biar perut mereka kenyang, mereka bisa menangkap pelajaran, dan itu juga kepada ibu bersalin supaya anaknya yang di dalam benih juga iya, dan fakir miskin juga iya. Semua itu ada kok, tertera di dalam pasal Undang-Undang Dasar. Itu mata rantainya ada kok, pasalnya mengikat gitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja yang saya sampaikan. Salam hormat bagi saya, dan saya memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi MK atau Ketua Majelis Hakim untuk mentelaah lagi kembali permohonan yang diuji oleh masyarakat atau pemohon terkait makan bergizi gratis. Salam hormat, salam Indonesia Raya.